Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 14 Juli tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-15. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Amos bab 7 ayat 12 sampai 15. Sekali peristiwa berkatalah Amazia, imam di Betel kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapan-Nya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula
ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu pun telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula kantung perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah diutus dengan kuasa mengatasi roh-roh jahat. Enyahlah setan, karena ada tertulis, "Sembahlah Tuhan Allahmu dan sembahlah Dia saja." Cerita tentang kehadiran roh-roh yang kotor dan jahat sebagai laskar atau legiun setan telah menandai bahkan menguasai perjalanan hidup manusia sepanjang sejarah. Umumnya orang merasa takut dan ngeri akan roh-roh jahat dan kotor ketika mereka melewati tempat-tempat angker dan gelap. Namun dalam kenyataannya, roh-roh itu hadir bukan hanya di tempat kotor dan seram, tetapi juga dalam tempat yang paling suci.
mereka hadir di tempat-tempat kudus dan suci untuk mengotori dan menajiskannya agar menjadi wilayah kekuasaan mereka. Nabi Amos melukiskan kenyataan bahwa tempat suci kerajaan Israel di Gilgal tidak luput dari kuasa roh jahat yang menguasai praktek peribadatan di sana. Itu membuat ibadat di tempat suci sebagai praktek untuk meraup keuntungan duniawi. Saudara terkasih, Yesus sendiri pernah bertindak membersihkan bait Allah di Yerusalem dari praktek tak suci, sehingga bait Allah menjadi sarang penyamun. Yohanes Pembaptis juga telah berusaha membersihkan hati dan hidup manusia dari ketamakan dan hawa nafsu yang mengotori hati dan hidup manusia. Demikian juga Santo Fransiskus dari Assisi diutus untuk mengingatkan gereja akan resiko dan bahaya triumfalisme dan nafsu kemewahan serta nikmat hidup duniawi yang menguasai para klerus pada umumnya dan paus, para uskup serta pastor-pastor paroki pada khususnya. Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita akan figur asli dari semua orang. Allah telah menciptakan manusia dan dari semula telah menentukan semuanya menjadi anak-anaknya yang kudus dan tak bercela di hadapannya. Saudara-saudari terkasih, fenomena luar biasa dari kehadiran roh jahat dan kotor bukan saja menggelisahkan dan menakutkan manusia, tetapi terlebih merusak figur manusia melalui penyakit maupun kejahatan. Melalui penyakit, roh itu membuat manusia menderita, bahkan dengan kejahatannya, roh itu membuat orang menjadi ancaman bagi sesamanya. Di atas semuanya itu, bagi kaum beriman, Injil hari ini mengembalikan para utusan Kristus kepada figur sebenarnya dari para utusan Allah. Figur-figur yang sejak semula dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah kuasa yang menjiwai dan menuntun para utusan seperti Nabi Amos, Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus dan Paulus, serta Santo Fransiskus Assisi. Itulah kuasa dari atas yang membebaskan diri mereka dari cengkraman roh jahat dan melengkapi mereka dengan kuasa yang melampaui uang, sandal, pakaian dan tempat tinggal serta makanan. Mereka menjadi saksi pertobatan yang membebaskan dan melucuti diri dari yang semua yang membuat manusia jahat dan najis. Saudara-saudariku terkasih, perutusan para murid bukan saja untuk memberitakan pertobatan dengan melayani sakramen tobat di tempat pengakuan dosa. Mereka menjadi saksi pertobatan yang membebaskan dan menyelamatkan manusia dari dunia. Yesus mengingatkan bahwa para utusan Allah mutlak melucuti dan melepaskan diri dari pikiran dan kehendak serta kebiasaan hidup yang mengandalkan harta, kekuasaan, hikmat dan nikmat serta semangat materialistik, konsumeristik dan triumfalistik. Mereka dituntut untuk berani hidup sederhana
menggantungkan diri semata pada rahmat, kasih setia Allah, pengampunan dan anugerah-anugerah Allah. Itu adalah anugerah-anugerah yang memberi kebahagiaan, hormat dan kemuliaan, serta damai dan sejahtera yang tidak dapat dibeli dengan uang untuk dijamin oleh kedudukan dan kuasa. Kita membutuhkan kebebasan dan kehormatan, serta kebahagiaan bukan karena ketampanan dan kemolekan tubuh maupun kelimpahan harta dunia, tetapi keluhuran jiwa dan budi, keelokan kelakuan, kejernihan pikiran, dan kemurnian hati. Untuk bebas dan selamat dari si jahat, manusia perlu bertobat dan percaya kepada kuasa yang dari Allah sebagai penuntun dan jaminan dari perisai hidupnya. Itulah kuasa yang membersihkan gereja, tempat ziarah, hati dan budi dari keinginan dan pikiran kotor, serta perbuatan manusia dari kenajisan dan menjadikannya suci sebagai kediaman hikmat dan nikmat Allah. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.